النبي صلوا Sahabat Muslim, di pertemuan kali ini, akan kita bahas kisah sahabat Nabi yang rajin jamaah subuh, namun tidak pernah mengikuti zikir dan doa setelah salat bersama Nabi. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah dari kabilah Khazraj, bernama Abu Dujana radhiyallahu anhu. Beliau sangat menjaga diri dan keluarganya dari perkara haram. Beliau juga tidak pernah absen untuk salat subuh berjamaah bersama Rasulullah, namun ada hal aneh yang beliau lakukan setiap selesai salat, yaitu beliau selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa yang dipanjatkan Rasulullah setelah salat. Sehingga suatu hari Rasulullah mencari tahu dan menegur kebiasaan Abu Dujana tadi. "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki permintaan yang perlu engkau panjatkan ke hadirat Allah sehingga engkau sering meninggalkan masjid sebelum aku selesai berdoa?" tanya Rasulullah. "Ada wahai Rasulullah, tetapi saya ada tanggung jawab yang lebih besar," jawab Abu Dujana. Abu Dujana pun mengisahkan kehidupannya untuk menanggapi pertanyaan Rasulullah. "Rumah kami berdampingan dengan rumah tetangga, di samping rumah tetangga kami terdapat pohon kurma yang menjulang tinggi, dan dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada hembusan angin di malam hari, kurma-kurma itu berjatuhan ke perkarangan rumah kami, sedangkan kami keluarga miskin, anak-anak kami sering kelaparan. Kami khawatir saat anak-anak kami bangun, mereka akan makan apapun yang didapatinya. Oleh karena itu, aku selalu bergegas pulang setelah selesai salat, sebelum mereka terbangun dari tidurnya. Sehingga kukumpulkan kurma-kurma yang berceceran itu, lalu kukembalikan kepada pemiliknya," cerita Abu Dujana kepada Rasulullah. Kemudian Abu Dujana melanjutkan ceritanya. "Pernah suatu ketika kudapati anakku sedang memakan kurma yang berjatuhan itu. Maka aku pun berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan kurma itu dari mulutnya yang terlanjur dimakan. Seraya berkata, 'Nak, janganlah engkau permalukan ayahmu kelak di akhirat.' Anakku pun menangis dengan histeris karena sangat kelaparan. Aku tidak peduli dengan tangisan itu, bahkan kukatakan kepadanya, 'Wahai anakku, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu.' Kemudian, seluruh isi perutnya aku keluarkan dan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya. Karena itu adalah haram dikonsumsi oleh anakku." Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah pun mengagumi Abu Dujana. Dan mata beliau pun berkaca-kaca, serta butiran air mata mulianya berderai begitu deras. "Siapakah pemilik kurma itu?" tanya Rasulullah. "Tetanggaku wahai Rasulullah, dia adalah seorang yang munafik," jawab Abu Dujana. Kemudian Rasulullah langsung memanggil pemilik kurma tadi, dan ingin membelinya. "Aku akan membeli pohon kurmamu itu dengan nilai 10 kali lipat kurma yang terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami emas merah, serta tangkainya dari mutiara putih, dan di atasnya tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buahnya esok di surga. Apakah engkau bersedia menjual pohon kurma itu?" Rasulullah menawarkan kepada si munafik itu. "Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan ingin dibayar sekarang juga, karena aku tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo," jawab orang munafik itu dengan tegas. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang, seraya berkata, "Biarkan aku yang akan membelinya dengan harga 10 kali lipat dari pohon kurma yang lebih bagus daripada milikmu yang tidak ada di kota ini." "Baik, aku bersedia untuk menjualnya," jawab si munafik tadi dengan sangat bergembira. Abu Bakar pun langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Abu Bakar sangat bergembira ketika mendengar jaminan Rasulullah itu. Begitu pula Abu Dujana, karena kurma itu sudah menjadi miliknya. Si munafik juga bahagia, dan mendatangi istrinya untuk menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. "Hari ini aku telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, sedangkan kurma yang kujual tadi masih tetap berada di pekarangan rumahku, sehingga aku tetap akan memakannya lebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada Abu Dujana sedikit pun," kata si munafik itu kepada istrinya. Namun Allah Maha Kuasa.
Ketika malam hari, saat semuanya sedang tertidur lelap, kurma itu berpindah ke halaman rumah Abu Dujanah. Betapa terkejutnya si munafik saat bangun di pagi hari. Pohon kurma yang semula di halaman rumahnya, sekarang sudah berpindah posisi di atas tanah milik Abu Dujanah, sekaligus tanahnya rata dan tanpa bekasan sedikit pun di halaman rumahnya, seolah-olah pohon kurma itu tidak pernah tumbuh di atas tanah miliknya. Sahabat IM News, inilah salah satu mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melemahkan lawannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, para sahabat sangat berhati-hati dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Bila Anda menyukai kisah ini dan kisah-kisah Islami lainnya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe dan bunyikan juga loncengnya, agar mendapatkan notifikasi berita terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.